Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Kullukum bi khair, na'am, insyaallah. Tayyib. Qabla nabda fi dirasatil yawm, hayya bina naqra bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Man ghaibal yawm? Kullukum hadirun insyaallah. Tayyib. Al-mawdu' fi hadal yawm yakni al-murafiqul madrasah. Mada ta'rifuna al-murafiqul madrasah? Na'am, al-murafiqul madrasah bermakna fasilitas sekolah. Apa saja fasilitas sekolah itu? Ya, ada seperti kelas, ada musola, ada kantin, ada perpustakaan, wawairuha. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar al-murafiqul madrasah menggunakan keterampilan istimal wal kalam. Dan untuk hari ini Ustazah akan mengajarkan pada kalian menggunakan keterampilan qiraah wal kitabah. Pada hari ini tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan siswa bisa menjawab pertanyaan dan memahami bacaan-bacaan tentang al-murafiqul madrasah. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan bisa membedakan antara mubtada dan khobarnya. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan untuk dapat menyusun kalimat acak menjadi kalimat yang sempurna. Dan untuk yang terakhir, siswa diharapkan bisa membuat kalimat sederhana secara bebas. Untuk selanjutnya, Ustazah akan menampilkan sebuah PowerPoint yang berisikan bacaan tentang al-murafiqul madrasah. Di sini, siswa diharapkan membaca dengan cermat dan dipahami. Setelah membaca, nanti kita akan menjawab soalnya bersama. Sebelum membaca, Ustazah akan menjelaskan dulu materinya secara mendetail. Kita mulai dari al-mufradat atau kosakata. Maktabatun, perpustakaan. Musolla, musolla. Faslun, kelas. Mirhadun, toilet. Kursiyun, kursi. Maktabun, meja. Madrasatun, sekolah. Saburatun, papan tulis. Mal'abun, lapangan. Masjidun, masjid. Kabirun, besar. Tawilun, panjang. Qaribun, dekat. Wasi'un, luas. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan beberapa contoh ungkapan atau istilah mengenai mufradat yang sudah dipelajari. 1. Al-masjidu amamal fasli. Masjid itu di depan kelas. 2. Al-mal'abu waro al-madrasati. Lapangan itu di belakang sekolah. 3. Al-faslu kabirun. Kelas itu besar. 4. Al-maktabatu kabiratun. Perpustakaan itu besar. 5. As-saburatu tawilatun. Papan tulis itu panjang. 6. Al-maktabu tawilun. Meja itu panjang. Tayyib, anak-anak, itulah beberapa contoh dari ungkapannya. Kalian pasti sudah paham kan? Kan kalian anak-anak pintar. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tarkib atau gramatikal. Pada materi ini terdapat 2 gramatikal. Yang pertama yaitu kata tanya aina yang mempunyai arti di mana. Kata tanya aina ini digunakan untuk menanyakan tempat. Masalan, yakni wahid, ainal masjidu? Di mana masjid itu? Al-jawab, al-masjidu amamal fasli. Masjid itu di depan kelas. Isnen,
Ainal mal'abu? Di mana lapangan itu? Al-jawab, al-mal'abu waro al-madrasati. Lapangan itu di belakang sekolah. Salis, ainal kursiyu? Di mana kursi itu? Al-jawab, al-kursiyu fil fasli. Kursi itu di dalam kelas. Arba'ah, ainal maktabu? Di mana meja itu? Al-jawab, al-maktabu janibal kursi. Meja itu di samping kursi. Sekarang gramatikal yang kedua, yaitu mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Al-mubtada adalah setiap isim atau kata benda yang berada pada awal kalimat, yang biasa disebut sebagai subjek kalau pada bahasa Indonesia. Kemudian apa itu khobar? Khobar adalah yang menyempurnakan makna atau menjelaskan mubtada. Dan biasanya khobar ini disebut sebagai predikat jika pada bahasa Indonesia. Toyib, al-an Ustadzah akan memberikan contoh mubtada dan khobar dari kata keterangan tepat. Untuk contohnya Ustadzah ambilkan dari yang tadi ya. Yang ini, al-masjidu amamal fasli, al-mal'abu waro al-madrasati, al-kursiyu fil fasli. Nah, itulah contoh-contohnya. Untuk mufrodat yang Ustadzah kasih warna merah itu berarti mubtada. Kemudian untuk mufrodat yang Ustadzah kasih warna hijau itu berarti khobar. Dan untuk selanjutnya Ustadzah akan memberikan contoh mubtada dan khobar dari kata sifat. Untuk contohnya lihat dari contoh yang tadi juga. Seperti al-faslu kabirun, al-maktabatu kabiratun, as-sabburatu tawilatun. Nah, itu contoh-contoh dari kata sifat. Kemudian untuk mufrodat yang Ustadzah kasih warna merah itu berarti mubtada. Dan untuk mufrodat yang Ustadzah kasih warna hijau berarti khobar. Wal'an iqra jayyidan. Ajib wafqan linnasil qiraah. Ngayyin al-mubtada ayul khabar minal kalimas allati tahtaha khattu. Dari sini masih adakah yang belum jelas? Silahkan ditanyakan. Oh, al-mal'abun. Adakah yang tahu mal'abun? Nah, benar. Mal'abun itu tempat bermain atau lapangan. Kemudian untuk al-mirhadu. Al-mirhadu itu artinya toilet atau kamar mandi. Kemudian untuk faslun itu artinya kelas. Masih adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ustadzah akan menjelaskan tentang media manual ini. Nah, di sini kalian
diharuskan untuk menyusun kalimat acak menjadi kalimat yang sempurna. Sebelumnya, Ustazah akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Untuk absen pertama sampai absen keempat, kalian bergabung menjadi menjadi kelompok 1. Kemudian untuk absen ke-5 sampai nomor absen 7 menjadi kelompok 2. Untuk absen 8 sampai absen 10 kalian menjadi kelompok 3. Nah, silahkan melingkar dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian di sini cara kerjanya, setiap perwakilan kelompok silahkan maju bersatu untuk mengambil nomor di sini. Setelah mendapatkan nomor, kalian bisa membuka salah satu amplop ini. Misalnya untuk amplop nomor 1 ya. Di sini ada kalimat acak. Nah, di sini nanti kalian bisa menempelkan di sini. Nah, diurutkan di sini. Setelah itu, setiap kelompok berdiskusi di tempat duduknya masing-masing. Nah, setelah berdiskusi, disilahkan dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing di depan kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ustazah akan memberikan sedikit kesimpulan tentang materi ini. Nah, untuk mubtada itu memiliki kedudukan sebagai subjek. Terus untuk yang khobar itu memiliki kedudukan sebagai predikat. Nah, mubtada itu biasanya berada pada awal kalimat. Kemudian untuk yang khobar biasanya setelah mubtada itu, karena khobar itu menjelaskan tentang mubtada. Kemudian jika mubtadanya itu muannas, maka khobarnya juga ikut menjadi muannas. Maka sebaliknya juga, jika mubtada itu mudzakkar, maka khobarnya juga menjadi mudzakkar. Baik, sekarang Ustazah akan memberikan kalian tugas yang ada pada link yang sudah saya kirim ke WA, ke grup WA. Dan untuk tugasnya terakhir dikirim nanti pada jam 23.59 malam. Dan untuk hari selanjutnya kita akan mempelajari tentang alwan, yaitu artinya warna. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.